action let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Febriani dengan NIM 2032385. Dan saya Andri Samudra dengan NIM 203230106. Dan saya Muhammad Wahidul Hakim dengan NIM 3032301. Di sini kami akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Simak video kami selengkapnya. A few moments later. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja. Organisasi sebagai sumber daya manusia sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu sejarah lahirnya MSDM, pengertian MSDM, fungsi-fungsi MSDM, tujuan MSDM, kebijakan dan kegiatan MSDM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah manajemen sumber daya manusia. Sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya SDM adalah timbulnya revolusi industri tidak hanya mengubah cara produksi, tetapi juga penanganan SDM yang berbeda dengan sebelumnya. Revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama pada daratan Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu perkembangan dan revolusi industri ini berdampak pada kehidupan manajemen umumnya, khususnya manajemen sumber daya manusia. Adapun dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh yang lain, ternyata kedua pelopor tersebut saling mengisi dan menimbulkan berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an. Dengan Abraham H. Maslow sebagai pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian MSDM. Menurut Kasweg 1994 ayat 13 mendefinisikan MSDM sebagai part of the process that help the organization achieve its objective. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan dalam pengertiannya sebagai kebijakan, MSDM dimaksud sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Fungsi-fungsi MSDM. Perencanaan untuk kebutuhan SDM, yaitu perencanaan dan peramaian permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu yang pertama penarikan rekrutmen dan kedua pemilihan seleksi. 3. Yaitu perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, yaitu yang pertama menentukan, yang kedua memperbaiki kualitas lingkungan kerja, yang ketiga memperbaiki kualitas fisik kerja, dan yang keempat pencapaian efektivitas hubungan kerja, yaitu mengakui dan menaruh rasa hormat, respek terhadap hak-hak kerja. Dan selanjutnya tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Kaswey, tujuan MSDM mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan dan membantu dalam arah keseluruhan organisasi dan strategi, dan bertindak dalam pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Selanjutnya, kebijakan dan kegiatan MSDM. A. Kebijakan manajemen sumber daya manusia. Menurut Kaswey menyatakan ada 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu yang pertama pengaruh karyawan, dan yang kedua aliran sumber daya manusia, dan yang ketiga sistem penghargaan, dan yang keempat sistem kata. Dan selanjutnya B. Kegiatan manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat para ahli-ahli lainnya, Guetz menyatakan kegiatan MSDM terdiri dari 4 proses
generik, yaitu 1 pilihan, 2 penilaian, 3 imbalan, dan 4 perkembangan. Nah, itulah penjelasan dari kami tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.